Sebagaimana kebiasaan para salafus sholih dalam memperlakukan bulan Sya'ban, beliau memberikan perhatian lebih dengan beragam kegiatan ibadah, utamanya pada momen nisfu Sya'ban yang insya Allah pada tahun ini akan jatuh hari Ahad lusa, tanggal 28 Maret 2021. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban." Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, nada munadin, maka para malaikat berseru menyampaikan pesan Allah, "Hal min mustaghfirin?" Mana hamba-hamba Allah yang sedang beristighfar? Fa'ghfirullah, maka aku akan mengampuni. Hal min sa'il, mana hamba-hamba Allah yang mempunyai hajat, yang menyampaikan kebutuhannya, fa'utiyahu, maka Allah akan mengabulkannya. Rawahul Baihaqi. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita buka-buka sejarah, maka dalam bulan Sya'ban itu ada peristiwa-peristiwa luar biasa. Yang pertama, ternyata perintah untuk membaca sholawat itu ayatnya turun di bulan Sya'ban, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Ibnu Katsir mengutip pernyataan Imam Baihaqi bahwa Allah bersolawat kepada Nabi itu memiliki makna Allah memuji akhlak Nabi. Malaikat bersolawat berarti malaikat berdoa untuk Nabi. Sementara kita bersolawat kepada Nabi itu antara lain mengharap berkah dan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena itulah di bulan Sya'ban oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan supaya kita semua gemar membaca sholawat. Bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa, Sayyidus Syuhur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan utamanya ibarat isi, dan hati kita adalah wadahnya. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan sebelum memasuki bulan Ramadan yang luar biasa itu, kita harus resik-resik terkait wadah kita. Apapun amanah di dunia ini, harta, jabatan, kepercayaan dan lain-lain, kepintaran, itu semua adalah isi. Harta kalau masuk di dalam wadah yang kotor, jabatan yang masuk di dalam hati yang kotor, amanah apapun yang masuk di dalam hati yang kotor, maka ibarat makanan seenak apapun jika masuk dalam wadah yang belepotan kotoran, tentu makanan itu juga tidak menjadi makanan yang mengenakkan. Harta, jabatan, amanah apapun jika masuk di dalam wadah yang bersih, maka insya Allah akan bermanfaat bukan saja bagi dirinya tapi juga bagi orang lain. Demikian juga dalam menyambut Ramadan yang luar biasa itu, maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengajak kita untuk memperbanyak istighfar dan juga sholawat. Kalau istighfar itu, kadang-kadang kita membaca istighfar pagi hari, siang kita melakukan dosa lagi, malam hari mau istighfar, itu hati kita ada rasa, ya Allah, dosa tidak berhenti-henti saya lakukan, kok saya mohon ampun lagi, sampai sungkan kepadamu ya Allah, kalau istighfar. Tapi kalau sholawat itu lebih netral, karena di dalam membaca sholawat itu bermuatan, ya Allah,
seburuk apapun hamba ya Allah, sebanyak apapun amal yang hamba lakukan ya Allah, tetap hamba ini tidak ada nilainya kalau tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan sholawat ini ya Allah, aku berniat membersihkan hati dalam menyambut bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Semoga sejelek apapun hamba ini tetap diakui Rasulullah sebagai umatnya, dan kelak ataupun di dunia ini juga sudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena perintah sholawat itu datang di bulan Sya'ban, maka atas dasar ini kita diperintahkan untuk memperbanyak membacakan sholawat. Yang singkat saja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad boleh, atau Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Banyak macamnya, itu suka-suka kita. Yang kedua, ternyata perintah puasa itu juga hadir di bulan Ramadan. Sehingga atas dasar ini puasa itu dianjurkan untuk bisa kita lakukan di bulan Sya'ban. Lebih-lebih yang kemarin barangkali mempunyai hutang, maka jangan sampai tinggal 15 hari ke depan ini hutang itu sampai ketemu Ramadan kita masih punya hutang. Karena antara niat wajib dan niat sunnah bisa dijadikan satu. Yang tidak boleh itu niat sunnah, dan niat sunnah itu tidak boleh. Tapi kalau niat bayar hutang dengan niat sunnah Sya'ban boleh. Yang ketiga, bulan Sya'ban juga menjadi sejarah dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam. Yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban. Ini adalah momen yang tepat bagi kita untuk merubah kiblat hati kita. Jika selama ini apa yang kita lakukan dalam menjalankan tugas negara, dalam menjalankan amanah apapun, orientasi kita itu masih sebatas dunia, maka di bulan Sya'ban ini adalah momen yang tepat untuk kita rubah. Bagaimana apapun yang kita lakukan di muka bumi ini bernilai ibadah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang tidak kita arahkan niatnya kepada Allah, apapun yang kita kerjakan halik, rusak, tidak bisa kita unduh di akhirat. Maka bagaimana di momen pindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di bulan Sya'ban, maka saat inilah momen yang tepat bagi kita untuk merubah mindset kita, untuk merubah tatanan pikiran kita, untuk merubah orientasi kita. Bagaimana tugas yang kita jalankan ini bernilai ibadah, sehingga kelak di akhirat bisa kita unduh. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan bulan Sya'ban. Meski di tengah kesibukan duniawi yang luar biasa, semoga kita tidak melupakan kebaikan atau fadilah di bulan Sya'ban ini. Mari kita sisihkan waktu untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Satu malam, biarpun hanya 2 rakaat, kita usahakan bagaimana itu bisa kita lakukan sengantuk apapun. Insya Allah kalau kita istiqomahkan akan menjadi enteng. Melalui kontemplasi, zikir, dan amal kebaikan, lebih-lebih di bulan mulia ini, mari kita tingkatkan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam menggapai keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.